Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya habib Allah, assalamualaikum ya habib Rasulullah sallallahu. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, assalamualaikum ya sahibal karamah, assalamualaikum ya sahibah hazal maqam sayyidi syekh mursyid syarif syamul sahibah fatahil arif radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Al-ayah Sadaqallahul Azim, surat nomor 37 As-Saffat ayat 102. Salam tahiyah Islamiyah terlebih dahulu disampaikan pada Kersana Umi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya, Al-Ustadz Syekh Daus, Syekh Muhammad Firdaus, dan kepada segenap sewesiwi dari Pangresa Abah Sepuh dan Pangresa Abah Anom, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wakil talqin wabil khusus yang hadir di Masjid Nurul Asror Kersana Pak Kiai Haji Nisandisi, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan fisiknya juga sehingga semakin kuat dan teguh dalam melaksanakan tugas amanah dari guru mursyidnya. Sana Pak Kiai Haji Dr. Suhrawardi yang telah memimpin kita berjamaah sholat subuh, dan juga rekan-rekan mubalik yang hadir di sini dari DPP ADTKN, Ustadz Udin Samsudin, Ustadz Kamaluddin Koswara, dan segenap pengurus DPP ADTKN Pondok Pesantren Suryalaya, segenap pengurus yayasan, GMPS, Ibu Bella, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Suryalaya, juga yang seluruh orang yang berkhidmat di Pondok Pesantren Suryalaya, yang semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam insan pilihan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para auliyanya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, sehingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya
hingga umat akhir zaman, di antaranya anak turunan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dibawa oleh Rasul pertama, yakni Nabi Nuh alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi pertama yakni Nabi Adam alaihissalam, memiliki konsep yang kuat dan jelas, di mana konsep pertamanya adalah at-tauhid. Pada saat Nabi Adam kemudian melanjutkan sebagai Rasul pertamanya turunannya yang ke-10 Nabi Nuh alaihissalam, setelah itu melanjutkan turunan yang ke-9 atau ke-19 dari Nabi Adam, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid yang diajarkan, tauhid asma dan sifat. Konsep keduanya adalah pensucian jiwa, dan yang ketiga adalah tentang hukum-hukum Allah yang hari ini kita sebut fikih. Al-Quran Al-Baqarah 151, Ali Imran Hijri 164, Al-Jumu'ah ayat 2 dengan tegas dan tersusun dengan rapih menegaskan misi Rasulullah SAW adalah millah Ibrahim yang dijelaskan di Al-Baqarah 130. Apa millah Ibrahim? Millah Ibrahim adalah tilawah, ta'lim, tazkiyah. Tilawah tauhid, ta'lim menjadi fikih, tazkiyah menjadi tasawuf. Konsep Nabi Ibrahim yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua syariat atau fikih, yang ketiga tasawuf. Jadi tasawuf terakhir, ketiga. Yang kedua adalah fikih. Sayangnya di Al-Baqarah 151 Allah merubah konsep itu, sehingga untuk Nabi Muhammad tasawuf harus nomor 2. Ali Imran juga begitu, Al-Jumu'ah ayat 2 juga begitu. Yang pertama tauhid tilawah, yang kedua tazkiyah ketasawufan, yang ketiga taklim syariat atau fikih. Maka yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, garapannya adalah rukun iman. Maka yang pertama-tama bagi orang iman adalah ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid menggarap rukun iman, dan rukun iman seluruh objeknya adalah sesuatu yang gaib, maka tauhid menggarap sesuatu yang gaib. Oleh karena yang gaib tidak bisa disentuh kecuali oleh yang gaib sendiri, dan yang gaib di dalam diri kita adalah ruh, maka melaksanakan rukun iman, melaksanakan ketauhidan dengan ruh. Apa prinsip pertamanya? Tasdikun bil qalbi, ngayakinkan, nganyakeun, ngaheuhkeun ku hate. Maka dasar pertama al-iman adalah nganyakeun, ngaheuhkeun. Dalam bahasa zikir nafi isbat adalah mengisbatkan. Ini konsep yang paling mendasar di dalam Islam. Nabi dakwah pun yang pertama adalah tauhidnya, tidak langsung ke fikihnya, tidak juga ke tasawufnya, tauhid dulu. Makanya Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad, fal wajibu alal insani al-ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama manusia itu adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Maka kewajiban kita yang pertama di dalam Islam tidak ada yang lain lagi kecuali ketauhidan, keteguhan akidah. Nya heueuh, nya heueuh, nya heueuh. Semuanya nya jeung heueuh. Mari kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehidupan beliau kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Berasal dari Mesopotamia, berdakwah dengan anak saudaranya, cek orang Sunda, Nabi Lut. Dari Mesopotamia, setelah
mendakwahi Raja Namrud, perintah Allah berangkat ke Palestina. Di Palestina ada ujian. Paceklik di lain pihak menyatakan COVID kalau hari ini, mungkin waktu itu COVID 2000 sebelum Masehi. Maka beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir, Fir'aun yang menjabat waktu itu memiliki penyakit kelainan seksual. Dia mencintai seorang perempuan yang sudah beristri. Maka Siti Sarah yang menjadi istrinya oleh Nabi Ibrahim, ketika ditanya siapa dia, Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku. Tidak dianggap sebagai istri. Ini yang oleh Nabi Ibrahim dianggap kebohongan pertama, sehingga kelak di yaumul qiyamah beliau tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Kebohongan kedua ketika menghancurkan berhala. Karena ternyata seperti itu ceritanya, lalu kemudian raja atau Fir'aun ketika Nabi Ibrahim meninggal Mesir memberikan seorang pembantu namanya Siti Hajar. Konon katanya ini bukan keluarga istana, tetapi keluarga dari para teknokrat waktu itu, yang katanya turunan dari Nusantara. Entahlah benar atau enggak. Kalau memang turunan Nusantara, berarti Nabi Ismail blasteran Nusantara Mesopotamia. Berarti Nabi Muhammad juga turunan Nusantara kalau begitu. Nah, setelah Siti Sarah merasa diri tidak bisa melahirkan, maka beliau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim yang hakikatnya adalah wahyu atau perintah dari Allah untuk menikahi Siti Hajar. Dari situ lahirlah Nabi Ismail, seorang anak yang benar-benar dirindukan, disayangi. Lalu kemudian datang perintah Allah untuk dihijrahkan ke Jazirah Arab. Syariatnya adalah Siti Sarah lalu kemudian memiliki putra yang bernama Nabi Ishak. Lalu kemudian dari sini mulai timbul kecemburuan, maka dihijrahkan ke Mekah yang waktu itu belum ada apa-apa. Falamma balago ma'ahu sa'i, pada saat Nabi Ismail, di lain sisi ada juga para ulama yang mengatakan itu adalah Nabi Ishak. Pada saat Nabi Ismail sudah menginjak usia balik, telah mampu membantu Nabi Ibrahim, dibawa jalan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam, duhai anakku, Bapak bermimpi 3 hari 3 malam berturut-turut, ayah menyembelih engkau. Fanzur maza taro. Dengan bijaksana Nabi Ibrahim berbicara, tidak menegaskan itu wahyu. Jangan-jangan ini adalah wahyu. Bagaimana menurutmu wahai Ananda? Ismail kecil menjawab, ya abad, wahai ayah, if'al maza tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah Pak, aku ada di dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Ayah yang mana yang tega menyembelih anaknya, Pak? Seseorang yang dirindukan sepanjang hidup dalam pembangunan rumah tangganya, lalu kemudian lahir, dan ketika dia benar-benar mencintai seorang anak, lalu datang perintah dari Allah harus disembelih. Tetapi lagi-lagi konsep yang tadi di dalam agama, yang pertama adalah tauhid, akidah, kekokohan dan keteguhan. Jengnya Nabi Ibrahim yakin ini perintah dari Allah, apapun yang terjadi temenang galider, temenang berpikir kaditu kadi, teguhkan nyakeun, heueuhkeun.
Allah memerintahkan demikian, laksanakan, tidak perlu berpikir. Tauhid kokoh, teguh. Orang tuanya bertauhid, anaknya pun bertauhid. Teng manuk teng anak berak kukuncungan cek orang Sunda. Uyah tara TS kaluhur, netes ke bawah. Anaknya pun terlahir dengan penuh ketauhidan. Orang tua kita, guru-guru kita mengamanatkan, jika engkau ingin punya anak yang soleh, kamu 100 tahun sebelum anak lahir harus soleh orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim, maka kemudian iblis menggoda, aing geus gagal ngagoda Ibrahim, digoda Nabi Ismail, gagal Nabi Ismail. Jang, hati-hati, ente dibawa ke itu dipencet ke bapak ente. Apa jawab Nabi Ismail? Bapak aing leuwih nyaah ka aing daripada aing. Gagal menggoda Ismail, digoda istrinya Siti Hajar. Hajar, tahu kamu kemana Ismail dibawa? Tahu. Kemana? Bekerja dengan ayahnya. Kamu tidak tahu Ismail mau disembelih oleh bapaknya. Bapana leuwih nyaah ka manehna. Nabi Ibrahim sendiri digoda bahwa itu adalah memberikan hawa nafsu, godaan dari hawa, memberikan godaan dari unsur syaitaniyah. Nabi Ibrahim menjawab, aku ayahnya, mencintai dia, tapi Allah yang menciptakannya lebih cinta kepada dia daripada aku. Sudah meninggal, Allah akan memposisikan diri di dalam kelompok hamba-hambanya. Dia dari Allah, aku pun dari Allah. Beliau yang menciptakan, beliau yang melahirkan, beliau yang bahkan menyatukan kami beserta istri, beliau yang melahirkan. Wallahullazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika telah lahir, Allah lagi yang memberikan rizkinya. Setelah diberikan rizki, Allah juga yang memberikan keteguhan imannya. Semuanya dari Allah. Bismillah dari Allah, alhamdulillah kepunyaan Allah, masya Allah, terserah Allah. La haula wala quwata, tidak punya kekuatan untuk meningkatkan ibadah atau taat, wala quwata, tidak, la haula tidak punya daya untuk meningkatkan taat, wala quwata tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Keteguhan akidah Nabi Ibrahim kokoh, semua sudah kokoh. Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, watallahu bil jabin, sudah dipiringkan, sudah siap disembelih, Nabi Ibrahim menutup mata. Kata Nabi Ismail, Pak, tutup wajah, badan, dan palingkan wajahku ketika mau disembelih ke arah bawah, agar Bapak tidak menyaksikan wajah ini. Ananda khawatir Bapak melihat wajah ini goyah iman. Tutup dengan kain putih, pisaunya yang tajam biar tidak mengganggu keimanan Ananda. Setelah siap dilaksanakan, siap digereskan, Nabi Ibrahim bismillah, Allahu Akbar. Ada panggilan dari langit, ya Ibrahim. Luar biasa, Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan dan telah membuktikan mimpi yang merupakan wahyu dari kami. Inna haza, dan ini sesungguhnya adalah sebuah ujian bagimu. Wa fadainahu bizibhin azim, maka kami ganti dengan sembelihan yang agung. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih bismillahi Allahu Akbar, dalam pikiran Nabi Ibrahim, ini adalah anakku, ya Allah, aku serahkan kepadamu, Allahu Akbar. Jibril langsung mengganti Nabi Ismail dengan domba yang menjadi kurban Habil bin Adam.
Nonton ternyata Nabi Ismail, oh gede jadi domba lain aing dipuji. Berkah ketauhidan, Pak. Hikmahnya bagi kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, terima dengan penuh ketauhidan. Semuanya adalah ujian. Bagaimana guru kita, salah seorang wakil talqin, Pak Kiai Zuki As-Suja, diuji oleh pengersa Abah. Setelah beliau riyadhah 2 minggu di Citanduy dengan berbagai ujiannya, bercerita bersama saya di depan rumah almarhum Kang Haji Baban di pagi hari sebelum manakib. Apa ujiannya, Tuan Guru? Setelah itu, waktu itu halaman madrasah belum dikeramik, hewan kebo yang lewat masih lewat depan sana. Saya melihat ada kebo berak. Abah langsung ngambil sekop. Saya kaget, loh kok sama Abah? Harusnya saya kan begitu. Setelah menyekop kotoran kebo itu, Abah memanggil, "Juki," katanya. Beliau langsung lari, "Iya Abah." Beliau diam dulu, memandang saya. "Kenapa Pak Guru?" Saya pikir Abah menyuruh saya membuang ini, tapi ternyata makan, kata Abah. Bayangkan Pak, kotoran kebo disuruh dimakan. Makan. Apa yang terjadi? Saya tidak berpikir. Kalau saya berpikir, bahaya, akidah saya akan rungkan. Cek urang mah, cek bahasa urang lain gitu, bahasa pajukina mah iya mah cek bahasa si Acep we. Bakal rungkan lawan mikir. Maka saya tidak berpikir lagi, langsung saya makan. Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dimakan kotoran kebo itu Pak, luar biasa. Saya tanya, "Pak Guru, siapa yang muntah-muntah?" Penonton Pak. Rasanya sampai hari ini saya belum pernah merasakan kenikmatan seperti itu. 3 hari 3 malam saya tidak bisa makan dan minum. Kenapa? Saking terasanya makanan itu, nikmatnya luar biasa. Baru normal kembali setelah diberi air oleh Abah, baru saya lagi. Tauhid Pak. Maka menerima tugas dari guru, tugas dari Allah. Yang pertama, jangan dengan ilmu, iman dulu Pak. Biarkan akal kita di belakang iman kita, biarkan pemikiran kita di belakang tauhid kita. Ini yang paling kuat. Sahabat begitu, diperintah oleh Nabi, kaharti te kaharti, dilaksanakan. Begitulah tauhid. Kita dilatih oleh Abah dengan amaliyah TKN, intinya untuk meneguhkan tauhid kita. Karena puncak tauhid adalah la ilaha illallah. Semuanya dinafikan oleh la ilaha illallah. La syai'a min kulli fardin min afradil ilah. Tidak ada satupun dari jenis-jenis ketuhanan kecuali hanya Allah. Apa itu? Tuhan yang didambakan. Apa itu Tuhan yang dikejar? Apa itu Tuhan yang dirindukan? Apa itu Tuhan? Tempat mengadu, tempat berdoa, tempat meminta, tempat ketenangan, sumber rezeki, sumber ketenangan. Maka jika dalam hati kita merasa resah karena tidak ada uang, berarti uang itu masih menjadi Tuhan di dalam kolbu kita. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Anjir DC euy, datang ya debt collector lagi hutang. Gebek. Terganggu Pak. Merasa tenang hidup karena banyak uang, kekurangan uang, hidup tidak merasa tenang. La ilaha illa pulus, nu kitu ngaran apa? Bukan Allahu somad, tapi duit itu somad, ngaran nu kitu. Bersandar terhadap uang. Bukan begitu akidah kita.
akidah kita selalu kepada Allah. Apapun yang harus dilaksanakan selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para pemudi, para jomblo-jomblo keren, kenapa Anda tidak menikah padahal Rasul sudah memerintahkan untuk menikah? Aduh Pak, mohon maaf saya belum bekerja, belum punya uang. Saya tanya, perintah uang, perintah menikah datangnya dari uang atau dari Tuhan? Kalau dari Tuhan gak usah menunggu uang, tunggu perintah Tuhan, ternyata sudah sesuai, laksanakan Pak. Maka menikah akan menjadi pintu rizki, dan itu menjadi pintu rizki nomor 4. Nomor 3-nya bakti kepada orang tua, nomor 2-nya ibadah, nomor 1-nya takwa. Piramid Pak. Nomor 17 bekerja. Tuan Syekh Abdul Qadir menafsirkan fasolli li rabbika wanhar. Wanhar, sembelih. Yang dimaksud disembelih di sini dalam kurban hakikat menurut beliau adalah wanhar badana nasutika ba'da ma wasolta fi ka'batiz zat. Sembelilah badan nasut kamu, sembelilah badan kehewanan kamu setelah engkau sampai kepada Ka'bah zat. Apa Ka'bah zat? Dikir hobi. Apa di situ? Guru mursyid. Artinya setelah bertemu dengan guru mursyid, awas, kamu kalau benar ingin usul kepada Allah, ingin mencapai ketenangan hidup, inhar, putus, sembelih badan duniawimu. Di akhirnya dikatakan sembelih kehidupan, matikan ruh keinginanmu, hasratmu, nafsumu, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan mutu qabla antamutu, mati sebelum mati. Artinya matikan hawa nafsu kita. Maksud matikan ini bukan dimatikan, dikendalikan. Kendalikan hawa nafsu kita, biarlah ruh kita yang memimpin, Pak. Ruh di sini, kolbu di sini, nafsu di bawah kolbu. Nafsu perut dan nafsu bawah perut, hanya 2. Maka ketika kolbu di sini yang menjadi raja adalah kolbu, ya. Kolbi kutbi, kata pengersabah, hatiku penghuluku. Kolbi kutbi, hatiku penghuluku. Ketika kolbu ini mengikuti keinginan hawa nafsu, dia ditarik dari posisi atas ke bawah sehingga menjadi hina. Tetapi ketika kolbu mengikuti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diangkat ke atas. Nah, cara meningkatkannya, cara menyembelih hawa nafsunya, bikasrati qauli la ilaha illallah. Kita sudah menerima talqin, yang belum, insya Allah mungkin sekarang setelah ini ditalqin. Ingatlah kata Tuan Syekh Abdul Qadir, talqin adalah alatun qata'a ma siwallah min qalbin mutalaqan. Talqin adalah alat untuk memutus segala hal selain Allah dari kolbu kita. Berarti dosa akan dihapus hanya dengan talqin. Teguhkan, yakinkan, imankan, heueuhkeun. Diheueuhkeun aku naon Pak? Ku kolbu. Jadi tauhid mah cukup ngaheueuhkeun. Fisik Allahu Akbar, tauhid heueuhkeun. Allahu Akbar, heueuh. Zikir la ilaha illallah, heueuh. La ilaha illallah, tarik Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Maksud heueuh teh Pak, eta teh zikir hopi, ngaheueuhkeun illallah. Tasdikun bil qalbi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, amin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh Pak. Tuh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, tuh Pak.
Allah Maha Agung. Teu Pak? Nah, istajib doana. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Benar tuh Pak? Gitu. Pangarsa Abah kepada ayahanda mengamanatkan setiap ayat harus begitu dari mulai bismillah sampai waladolin Pak. Kemana bismillah? Ajengan mohon. Alhamdulillah mohon. Ar-Rahman-Rahim mohon. Ngan piraku ka guru nyebutkeun heueuh nya. Gitu. Ieu mah bahasa simkurina. Oh nya heueuh gitu. Tauhid Pak. Maka dengan demikian yuk bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kokoh ketauhidan kita dengan peningkatan amaliyah zikrullah, amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dengan keberkahan guru kita, semoga apa yang telah kita dapatkan dari beliau baik langsung maupun melalui wakil talqinnya